Sebuah perjalanan menuju desa dengan keindahan alam, keunikan, potensi yang beragam, serta keramahan penduduk desanya. Desa Jambangan. Desa Jambangan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Desa Jambangan ini berada di ketinggian 300 sampai dengan 460 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah sekitar 13 km persegi yang sebagian besar didominasi oleh wilayah persawahan dan sisanya pemukiman. Desa ini diapit oleh beberapa desa di sebelah sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Turen, untuk sisi sebelah timur berbatasan dengan Desa Pamoatan, Desa Wono Agung di wilayah selatan, dan Desa Pojok untuk wilayah barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Budi Cahyono, ST, Kepala Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Desa Jambangan merupakan desa terbesar dari 11 desa di wilayah Kecamatan Dampit. Desa Jambangan terdiri dari 4 pedukuhan, yaitu Pedukuhan Kerajaan, Pedukuhan Sumbersari, Pedukuhan Grangsil, serta Pedukuhan Jegong. Desa Jambangan mayoritas warga masyarakatnya yaitu mata pencahariannya adalah petani. Kami mendorong kepada warga masyarakat Desa Jambangan untuk selalu melakukan kewirausahaan demi untuk mengangkat perekonomian yang ada di Desa Jambangan. Desa Jambangan merupakan desa yang agraris, desa yang subur, gemah ripah lojinawi. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 10.000 jiwa, Desa Jambangan ini dilengkapi oleh sejumlah fasilitas kesehatan dan juga pendidikan. Desa Jambangan juga dikenal memiliki potensi wisata alam yang asri. Salah satu destinasi wisata yang wajib sekali dieksplor adalah Kampung Bunga Grangsil yang terletak di Dusun Grangsil. Tempat wisata ini memiliki ribuan koleksi tanaman dan juga spot menarik yang tidak boleh kalian lewatkan. Tak hanya sebagai tempat pariwisata, di sini pengunjung diperbolehkan untuk membeli tanaman yang telah disuguhkan dari hasil budidaya warga sekitar. Assalamualaikum, nama saya Gunardi dari Dusun Grangsil, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit. Awalnya kami membentuk kelompok tani untuk menginisiasi teman-teman petani bunga itu agar dapat mempererat tari persaudaraan. Terus awalnya kami kan kebingungan untuk pemasaran. Jadi gimana caranya kami itu untuk membranding supaya pertanian kami bunga itu bisa terpasarkan gitu. Di sudut terkecil dan tersembunyi di Desa Jambangan terdapat sungai kecil yang menjadi sumber air warga desa yang bernama Sumber Bantal. Sumber Bantal ini terletak di Desa Kerajaan. Namun, karena letaknya yang jauh dari pemukiman, membuat area ini masih asri dengan airnya yang sangat jernih. Tak ada satupun yang bisa menolak melihat pesona keindahan Sumber Bantal yang sangat memanjakan mata dan hati. Di tengah luasnya bentangan Desa Jambangan terdapat kedai kopi kecil yang menawarkan pengalaman minum kopi berbeda dari yang lainnya. Kedai kecil itu diberi nama Titik Nol Ngopi. Mengambil konsep ngopi di pinggir sawah, membuat kedai kopi ini banyak didatangi pengunjung yang datang untuk menikmati secangkir kopi sembari melihat matahari terbenam. Ya, perkenalkan, nama saya Ahil, saya ownernya Titik Nol Ngopi. Kalau Titik Nol Ngopi sendiri terbentuk pada 1 Oktober 2021, Pak. Zamannya Covid dulu. Kalau kopi di sawah sih, karena modal kita dikit banget. Cuman sekitar, aku bahas modal dikit ya, 200.000 awal buka dulu. Kalau buka ya, bukanya kita setiap hari, itu sore hari. Mulai buka jam 4 sampai maghrib, 4 sore ya. Kalau pagi kita buka di hari Sabtu dan Minggu
mulai jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai jam 7 kita close order. Kalau sehari mungkin kita matoknya di cerah atau enggak aja. Kalau cerah mungkin sore hari itu sekitar habis sekiloan kopi. Kalau pas agak mendung kayak gini mungkin 1 kilo itu turah, sisa 1/4 kilo mungkin. Melimpahnya sumber daya alam di Desa Jambangan membuat masyarakat terus berinovasi dalam memanfaatkan potensi yang ada, hingga pada akhirnya terbentuklah beberapa komoditas UMKM unggulan yang berdiri untuk membantu perekonomian masyarakat. Salah satu UMKM tersebut adalah Opak Gambir di Golei yang telah dirintis oleh Ibu Puput yang berada di Dusun Sumbersari. Nama saya Puput, saya IKM dari Desa Jambangan. Produk saya Opak Gambir dengan merek di Golei, dengan varian rasa wijen sama pisang, ada juga dolar wijen sama dolar coklat. Untuk produksi, ya hasil produksi dalam 1 hari itu bisa mencapai 1 kuintal. Kalau karena kami kan pemasarannya box los ya, isi 3 kilo, jadinya sekitar 30 box. Tapi kalau pas banyak yang masuk bisa lebih, bisa 45 box, bisa 50 box. Jadinya tergantung teman-teman yang nyetak itu pas banyak apa enggak gitu. Karena kan ya untuk tenaga kerja nggak bisa ditentukan 1 hari pasti yang masuk segini gitu kan, yang namanya halangan kan pasti ada gitu. Kalau harapan saya untuk saya sendiri dan juga teman-teman IKM ya untuk Desa Jambangan atau mungkin sesama IKM Opak Gambir, tetap semangat, yang pasti kita tetap menghasilkan produk yang berkualitas untuk orang lain. Kita tetap semangat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat juga buat tetangga, buat teman-teman kita di sekitar kita. Jadinya kita walaupun mungkin cuma 1 atau 2 orang atau 3 orang, kita bisa menyediakan lapangan kerja buat mereka. Alhamdulillah jadinya tetap semangat. Yang pasti semua butuh proses, nggak ada yang instan, nggak ada yang sekarang usaha langsung besok sukses. Jadinya semua memang butuh proses, karena itulah yang akan menguatkan kita nantinya. Jadinya memang butuh tetap tekun, tetap giat, tetap itu tadi survive, nggak gampang menyerah, nggak gampang putus asa. Yang pasti ada jalan gitu. Dikenal sebagai salah satu penghasil biji kopi pilihan terbaik, menjadikan wilayah Dampit sebagai tempat perburuan untuk menikmat kopi dari seluruh penjuru dunia. Maka tak heran jika banyak masyarakatnya yang mengembangkan usaha melalui bisnis kopi. Salah satunya adalah kopi Serawung, yang biji kopinya berasal dari lokal asli tanah Dampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sukatno, alamat Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Saya pengusaha kopi bubuk Serawung. Produk kopi saya ini ada 4 macam: Arabica, Excelsa, kopi lanang, dan Robusta. Di sini itu yang paling favorit itu kopi Robusta. Produk saya selain lokalan sini wilayah Kabupaten Malang, ada yang ke Kediri, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Bogor, sama Jakarta. Untuk tip, kita harus kerja keras, terus pantang mundur, dan kita harus juga untuk kopi menjaga rasa itu harus sama. Begitu ada konsumen yang pesen, itu pesen pertama, kedua itu kita menjaga rasa harus tetap sama. Dan yang paling penting kita harus mengantongi izin, termasuk merek, BRT, halal, dan lain-lain. Program-program ini tentunya memang semua program yang baik dari pusat maupun dari provinsi atau daerah ini memang untuk mengangkat keberadaan UMKM agar
perekonomian khususnya yang ada di Kabupaten Malang atau di desa yang kita cintai ini bisa meningkat, akhirnya kesejahteraan keluarga, kesejahteraan lingkungan akan terangkat dengan adanya UMKM ini. Kesinambungan antara kehidupan manusia dan Sang Pencipta haruslah selaras. Banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan melalui media apapun, salah satunya melalui budaya. Salah satu kesenian tradisional yang masih terjaga kelestariannya adalah kuda lumping. Kuda lumping merupakan tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok orang yang digambarkan sebagai prajurit. Selain mengandung unsur kebudayaan, kesenian ini masih lekat akan sentuhan rohani dan spiritual, seperti yang terjadi di paguyuban kuda kepang Satrio Sejati pimpinan oleh Bapak Slamet Supriyadi. Jadi mula-mulanya itu orang 9. Lama-lama terus ada yang ikut, terus menjadi banyak ini pesertanya. Nah, tujuan saya mendirikan kesenian kuda lumping ini buat sedekah amal jariah, bukan buat kepentingan pribadi. Cuman itu aja. Kesenian kuda lumping terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu jaranan kepang, caplokan, celeng, dan alat musik gamelan. Saya melestarikan kesenian ini, tujuan saya cuma satu. Orang itu harus tinggen, maksudnya tinggen itu fokus. Tidak boleh yang berbuat yang tidak. Minuman keras, narkoba apa aja tidak boleh. Dan saya itu itu orang gak sadar bisa sadar. Bedanya gini, kalau lainnya itu kebanyakan jadi saya kalap orang sadar, kalau orang kalap orang tidak sadar, orang tidur seperti orang tidur itu. Kalau jadi keadaan orang sadar dikendalikan, cuman itu aja. Jangan molimo namanya, ya. Metok tidak boleh, ya. Minuman keras. Terus yang berbau yang maksiat itu tidak boleh. Melalui budaya, kita diajarkan sebagai manusia, hal yang paling mendasar adalah sebagaimana kita bisa berbuat baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Melalui kearifan lokal seperti inilah, kita seharusnya senantiasa menjaga dan melestarikannya, agar nilai budi pekerti luhur bisa diterima dan diterapkan dengan mudah oleh masyarakat. Setiap sudut adalah pesona, canda tawa, senyum, dan keramahan yang ada, memperlihatkan betapa hangat dan teduhnya Desa Jambangan. Potensi unggulan yang dimiliki Desa Jambangan menjadi roda yang menggerakkan perekonomian warganya. Desa Jambangan menyuguhkan keragaman hasil bumi, budaya, serta potensi pariwisata yang memukau yang dimiliki. Mari menyusuri setiap sudut Desa Jambangan dan temukan pengalaman baru yang tak terlupakan.